Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang puasa. Puasa berasal dari kata saumun, yang menurut bahasa, saumun adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, saumun artinya adalah menahan dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa ini sifatnya wajib. Telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban puasa ini diberikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul menyampaikannya kepada umatnya pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena ini sifatnya wajib, maka semua umat muslim harus melakukannya tanpa terkecuali. Ada beberapa jenis puasa. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada beberapa juga dan puasa sunnah juga ada beberapa. Yang akan kita bahas kali ini adalah puasa wajib, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan selama 30 hari. Puasa Ramadan ini ditetapkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka dari itu, semua umat muslim diwajibkan untuk berpuasa tanpa terkecuali. Ada beberapa jenis puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan pada bulan Ramadan saja, selama 30 hari. Ketetapan diwajibkan puasa Ramadan ini ada sejak tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Setiap umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Apabila ia meninggalkannya, maka ia akan mendapatkan dosa. Tujuan melakukan puasa agar semua umat muslim dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifatnya wajib dan hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu, umat Islam harus melaksanakan puasa dengan ikhlas agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih caranya puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara memenuhi segala syarat, menjalankan segala rukun, dan meninggalkan segala larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, yaitu balik, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Balik, sudah cukup umur. Bagi perempuan, balik itu ditandai dengan haid. Sedangkan bagi laki-laki, balik itu ditandai dengan mimpi basah. Berakal, ia harus berakal sehat, tidak gila, tidak pingsan, dan tidak mabuk. Karena orang-orang yang pingsan, orang gila, dan orang mabuk itu tidak sadar akan apa yang ia perbuat. Maka kalau kita ingin berpuasa, syaratnya adalah kita harus berakal sehat, harus sadar. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Seorang muslim yang mampu untuk berpuasa, maka dia wajib menjalankannya. Apabila ia tidak menjalankannya, maka ia akan mendapatkan dosa. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Semua yang menjalankan puasa harus Islam. Apabila ia tidak Islam, maka puasanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana hal yang salah dan mana hal yang benar. Selanjutnya adalah haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas itu hanya dialami oleh perempuan. Haid adalah darah yang keluar pada setiap bulannya, sedangkan nifas darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Saat haid dan nifas, maka kita dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh melakukan puasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun niat puasa adalah nawaitu shaumal ghadin an ada ifad di syahrin ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Yang selanjutnya adalah menahan dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang kita menahan di sini bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan segala hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Kalau misalkan kita sedang puasa Ramadan, terus kita lupa, kita minum, itu boleh untuk puasanya dilanjutkan. Akan tetapi bila kita sengaja, maka puasa kita batal. Yang kedua, muntah yang disengaja. Muntah kalau misalkan karena kita sakit, tidak sengaja muntah, maka itu diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Akan tetapi bila kita sengaja mengeluarkan muntah, maka itu batal puasanya. Yang ketiga, hilangnya akal, gila atau pingsan. Apabila pada saat kita puasa, kita pingsan, maka puasa kita batal. Yang keempat, berhubungan antara suami dan istri. Pada saat puasa itu akan membatalkan puasa. Yang kelima, haid dan nifas. Tiba-tiba lagi puasa keluar darah haid, maka puasa kita batal. Walaupun itu sebentar lagi sudah mau mendekati azan maghrib, sudah mau mendekati waktunya berbuka. Kalau kita keluar darah haid, maka tetap puasa kita tetap batal. Selanjutnya adalah tindakan yang disunahkan selama kita berpuasa. Tindakan yang disunahkan selama berpuasa itu sangat banyak. Hal-hal baik yang dapat kita lakukan saat berpuasa. Karena pada saat berpuasa, hal-hal baik yang kita lakukan itu akan dilimpahkan pahalanya. Antara lain, bersedekah, memperbanyak tadarus Al-Quran, tarawih, i'tikaf, dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita saat berpuasa. Yang pertama, marah. Marah bukan membatalkan puasa, akan tetapi marah ini adalah cuma mengurangi pahala puasa kita, membuat pahala puasa kita itu tidak sempurna, tapi tidak membatalkan. Yang kedua adalah mencuri. Mencuri hukumnya haram, jadi tidak akan membatalkan puasa, tapi hanya mengurangi pahala puasa kita. Selanjutnya, ghibah atau membicarakan orang. Membicarakan orang juga tidak membatalkan puasa, akan tetapi hanya mengurangi pahala puasa kita. Selanjutnya, melihat lawan jenis dengan hawa nafsu. Itu juga tidak hanya melihat, itu tidak membatalkan puasa kita, cuma mengurangi pahalanya saja. Selanjutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu ada 4. Musafir, ibu hamil atau ibu menyusui, orang sakit, dan orang yang sudah lanjut usia. Orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa akan tetapi wajib membayar fidyah, yaitu orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, orang yang sudah lanjut usia, dan ibu hamil atau ibu menyusui yang mengkhawatirkan kesehatan bayinya. Maka saat ia tidak berpuasa, ia harus membayar fidyah. Yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa akan tetapi ia wajib untuk mengkodonya, untuk mengkodo puasanya. Itu juga ada 3. Yang pertama, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Yang kedua yaitu musafir. Yang ketiga adalah ibu menyusui atau ibu hamil yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri. Sekian penjelasan puasa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.